Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu ala rasulillah ma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ahli baiti ajma'in wa ila jami' khanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin was-sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Mughazali wal awliyati sa'fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muallif kitab Matan Takrib fi Ghayatil Ikhtisar Syekh Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, summa ila muallif Kifayatul Akhyar fi Syarhi Ghayatil Matan Takrib Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Ugi guru-guru kita, kiai-kiai kita, wabil khusus ingkang ngajar kitab Kifayatul Akhyar di As-Saidiyah Kiai Haji Ahmad Hasan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihim. Ugi guru-guru kita, tiang sepuh kita ingkang sampun sumarih, mbah-mbah kita, dulur-dulur kita, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihim wa furu'i wa usulihim wa ahli baitihim ajma'in. Syai'ulillah walana walahumul Fatihah. Amin. Kita ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Ini kitab syarahnya Matan Takrib. Kita langsung ke Kitabul Hajj, tapi nanti yang bukan nggak penting, tapi yang tidak langsung berhubungan dengan kita, nanti kita baca Matan Takribnya saja. Kitab Kifayatul Akhyar pas isinya yang mungkin berkenaan dengan kita sehari-hari di Makkah dan Madinah nanti. Kitabul Hajj, kitab tentang haji. Wasyaraitu wujubil haji sab'atun. Syarat-syarat wajibnya haji, orang bisa wajib haji itu ada 7. Islam, pertama Islam, wal bulughu baligh, wal aqlu berakal, wal hurriyatu merdeka. Tadi kata Pak Lurah Afif Luko 4 di bawah, wa wujudur rahilati, dan adanya kendaraan, wazadi dan sangu, wazadi lan sangu ongkos, wa takhliyatu thoriqi dan bebasnya lancarnya jalan, wa imkanul masiri dan mungkinnya perjalanan. Di antaranya mungkinnya perjalanan itu apa ya? Visa, kita nggak dapat kuota, berarti kan nggak mungkin untuk melaksanakan perjalanan. Utang gimana? Ya itu berarti nggak mempunyai sangu, nggak mempunyai bekal. Bahkan di syarahnya nanti kalau kita mau baca wa'lam annahu yustaratu kaunuzad, ketahuilah bahwasanya disyaratkan adanya uang saku, bekal, warrohilatu dan kendaraan, fadilaini an nafaqatihi, lebih dari kebutuhannya, wa nafaqatu man talzamuhu, dan nafaqohnya orang yang wajib buat nafaqatu, orang yang wajib dia menafkahi di rumahnya. Jadi wakiswatuhum, dan bajunya muddata dzihabihi wa ruju'ihi, selama, yang dimaksud dengan adanya ongkos itu apa ya? Ongkos dalam perjalanannya, ongkos dalam tempat tinggalnya di sana, juga
termasuk bekal untuk yang ditinggalkan selama pulang perginya. Lah kalau misalnya sanggup untuk berangkat tapi nggak cukup untuk yang di rumah, ya berarti dia tidak mampu, kurang lebih begitu. Untuk syarat wajibnya insya Allah tidak perlu kita perlebar, insya Allah nanti, kecuali kalau ada pertanyaan. Wa arkanul haji khamsatun, rukun-rukunnya haji ada 5. Ini yang pertama al-ihram, kedua wan niyatu, niat, ketiga wal wuqufu bi Arafata, wukuf di Arafah. Rukunnya haji ada 5, 3 dulu. Ihram kita baca di sini. Ihram faminha al-ihram bahwa ibaratun an niyatid dukhuli fi hajjin aw umratin. Ihram itu ibarat dari niat masuk di dalam haji atau umroh. Nanti apa-apa saja syaratnya ihram ada dibahas di belakang. Kita loncati langsung. Niat itu sama dengan kalau di mazhab Syafi'i, niat itu selalu masuk rukun dalam setiap ibadah wajib, karena berdasarkan sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Langsung kita loncat ke Arafah. Wa minha ay min arkanil hajj al-wuqufu bi Arafah. Di antara rukunnya haji adalah wukuf di Arafah. Li'annahu alaihi salatu wassalam amara munadiyan yunadi al-hajju Arafah. Karena Nabi pernah memerintahkan orang untuk memberikan woro-woro, haji itu Arafah. Haji itu Arafah. Wa makna haji Arafah, maknanya haji itu Arafah ay mu'dhamu arkanihi, bahwa maksud haji itu Arafah itu adalah sebagian besar rukunnya itu adalah Arafah. Kama taqulu mu'dhamu rakaati ar-ruku'. Loh, iya. Sorry. Halaman 302. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dari bawah. Ya. Berarti kapan sih bab pertama ya? Boleh sekarang sambil nunggu. Berarti tangguh ya bab urusan ini kuwi lho sangu. Nek enten tiyang haji dilungakno, niku batal kewajiban ya, guguraken kewajiban ya ngoten. Uang sangu itu kan tergantung, bisa dilungakno, bisa kemampuan, bisa diberangkatkan, bisa atas bimbingan, atas biaya dinas, tapi itu kan berarti dia mempunyai. Tapi dia ini kan lihat bahasannya di depan itu syarat wajib. Kalau orang itu tidak mampu akhirnya diberangkatkan, itu hanya syarat wajibnya. Apakah sah? Ya sah. Apakah gugur kewajibannya? Ya gugur. Ini syarat wajib, harus difahami. Dilungakno ya gugur. Tapi jika dia tidak dilungakno ya berarti enggak wajib. Berarti mampune dilungakno. Mampune dilungakno. Atau termasuk misalnya ada orang pingin berangkat haji, mampunya harus agar nutut dapat kuota ikut talangan. Dana talangan itu tidak wajib. Kita ngotot harus ikut dana talangan agar kita berangkat, berarti kita tidak masuk syarat wajibnya karena belum mampu. Kita dana talangan ini lak podo ambek ngapunten bahasai ngutang toh. Nah kalau ternyata tidak bisa berangkat haji kecuali ikut dana talangan, berarti dia pada dasarnya belum wajib haji. Cuma karena tujuannya kadang-kadang, mohon maaf kalau hanya kritik,
Banyak orang pingin berangkat haji ya tujuannya ya pingin nang Mekah. Akhirnya punya uang 30 juta atau 25 juta, pingin nang Mekah ya berangkat umroh dulu. Padahal ya kalau sudah mampu untuk daftar ya daftar. Wajibnya di situ. Umroh itu wajib sebenarnya seumur hidup sekali, sama dengan haji. Mana yang wajib? Ya dua-duanya wajib. Tapi kalau orang berangkat umroh, umrohnya gugur, selesai, hajinya belum. Tapi kalau orang berangkat haji, dua-duanya terselesaikan. Pun sudah ketemu yang tadi? Wa minha. Langsung. Wa yahsulu al-wuqufu bi huduri bi juz'in min Arafat. Wukuf itu hasil dengan hadir sebagian dari Arafah. Walau kana maron, walaupun dia cuma lewat fitola bi abikin dalam mencari orang yang minggat, au dolatin atau orang hilang, au ghorizalika atau selain itu. Jadi cuma yang dimaksud wukuf di Arafah, walaupun cuma lewat di waktu Arafat, di sini menggunakan Arafat bukan Arafah, karena wukuf itu mempunyai waktu dan tempat. Tempatnya di Arafah dan waktu Arafah. Waktu Arafah itu nanti disebutkan mulai setelah zuhur ba'da zawal sampai terbitnya matahari besoknya. Artinya selama dari zuhur sampai terbit matahari itu dia ada di Arafah, maka sah wukufnya. Walaupun cuma lewat, walau kana maron. Contoh misalnya orang sakit yang tidak bisa lama-lama di dalam, selain kecuali dalam perawatan, petugas Indonesia itu menggunakan ambulans. Jadi yang haji sakit itu dinaikkan ambulan, lewat tok, setelah zuhur mereka cuma lewat Arafah langsung balik lagi ke rumah sakit, itu sudah sah wukufnya, walaupun tidak ngapa-ngapain. Ngapain di Arafah? Ya nongkrong. Berarti meskipun gak niat, walau karena maron fitolabi abikin. Iya. Meskipun cuman lewat masih yang goleki wong ilang. Seandainya saya pakai petugas, gurung nang Arafah, mari ngono nolong wong loro, jupuk. Ya, gendong kayak kasuran. Jopo, nolong wong loro, ana wong loro budal nang Arafah di dalam waktu habis zuhur sampai subuh, sampai terbitnya matahari. Jopo tok, nolong tok marung balik, kan niatnya ke situ. Tetap kategori wong lewat sing wis wukuf. Betul. Oke. Ke Arafahnya niatnya ini melok ikhram yang awal. Iya. Jadi satu paket. Ayo. Apa? Mosok ngono, Ji? Loh, iya. Iya. Bener. Kon tuku rokok tok nang Arafah, marung metu maneh. Iki gak iso. Gak iso iku. Oh, iku khusus gawe wong niat Gak iso nolong. soalnya tuku rokok gak ana nduk kono. Bener. Goblok jenenge. Loro Si ono. Atau golek rujak. Ono. Ono nang kono. Ono wong dodol rujak. Ono. Rokok gak ana ya. Rokok gak ono. Ngono. Upama ngene, aku tanang Arafah dulu kayak gawe konten lho. Ya tekan masuk. Masuk. Ngono. Ojo goblok-goblok pun ngaji. Iya. Anjene goblok iki perlu ngaji anjene yo. Ya wis. Ya contoh Takon sih. silakan. Paling mendasar. Dasarnya apa Ran? Yang paling mendasar dari semua itu kan sebetulnya kan niat. Karena niat itu qasdusain taronan bifili ya. Ketika itu dilakukan, dari tadi dikatakan bahwa ikhram itu gak ada niatnya. Baru niat setelah nanti kita menjelang haji atau mlebu nanggone
tempat di mana tempat suci. Ihram itu niat. Ihram sendiri, mulai ihram itu niat. Labbaik Allahumma hajjan, itu sudah niat haji. Tapi kan tadi syarat rukunnya niat itu nomor 2, ihram nomor 1, niat baru nomor 2. Iya. Niat ini, niat di sini ya sama. Ihram itu niat mulai itu. Jadi berarti skala kecil itu niat sendiri, skala besar nanti niat sendiri gitu. Nah, salah pengertian kurang. Aku gorong tahu haji, makanya ya salah. Tapi yang tahu umroh berarti umroh gak sah ya. Niat haji itu kudu wis pakaian ihram. Loh, iya. Ngono wong niat haji kudu pakaian ihram. Ihrame digawe, disiapno pas nduk mikot iku. Ya. Setelah nduk mikot niat dengan sudah berpakaian ihram. Itu makanya ihram dulu. Yang saya maksud ketika kita pertama memakai ihram itu kan kudune wis niat haji. Tapi nanggono kan disebutnya cuma ihram tok. Berarti tidak berkewajiban untuk niat haji, tapi niat pakaian ihram. Monggo Ustaz, ya napa Ustaz? Gini loh. Kalau bingung kalau Ustaz. gini loh. Perdebatan ini. Contoh misalnya ngomong lah paling umroh, karena sudah ada yang umroh, sudah ada yang ketika kita mau berangkat umroh, katakanlah dari Madinah, kita sudah pakai baju ihram, kita sudah niat toh dari awal niat mau umroh, tapi itu belum dimulai perjalanan umroh seutuhnya. Mulai kalau kita misalnya takbiratul ihram, takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ini mulai sholat. Di dalam umroh, ketika mulai labbaik Allahumma umrotan, saat itulah podo ambek takbiratul ihram mulai perjalanan umroh itu. Ihram itu maknanya mencegah, sudah menghalangi dari sesuatu yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Podo ambek takbiratul ihram, gampang, makanya takbiratul ihram, takbir yang menghalangi peristiwa sebelum sholat dengan sebelum sholat. Sama umroh maupun haji, pakaian umroh pun kita pakaian ihram itu belum jadi ihram sebelum kita niat ihram. Meskipun berpakaian. Meskipun berpakaian. Berarti gak apa-apa awakmu gawe pakaian ihram iku mau aku mlaku sadurunge niat karepmu, gak duwe hukum apapun. Lah iya belum niat. Belum niat. Nanggone bir ali baru niat kan itu. Iya. Makanya niat haji, niat umroh setelah berpakaian ihram. Lah nek wis kadung niat gorong ihraman, salah kabeh. Lho nek ihrame coplok sih. Nek ihrame coplok meneh aurat lah. Gak ngono, ihrame meneh kan dicoplok. Kan ya semunggo bendina iku kan mesti ana ihrame ganti sih. Ganti gak apa-apa. Kok niat maneh? Ya enggak. Wis pisan no. Sing gak oleh iku aku kan challenge ngerti nih. Ya. Iya. Aku mbek challenge salah. Ini ngomong ngene. Sing gak oleh iku gawe pakaian sing berjejait kayak ngene iki, gawe minyak wangi dan segala larangan yang lain. Makanya pakai pakaian ihram. Klambi ihram diganti, ya oleh tapi kudu sing yo gak berjejait kayak gitu, gak bermodel kayak gini, gak berwangian. Ngono. Minyak wangi gak oleh. Gak boleh. Lah, apa kabeh sih? Apa? Iya. Ya saya pakai gak oleh. Lah nek ngene. Contoh ini kejadian ini kejadian nyata. Betul ya. Betul. Kejadian nyata. Kejadian nyata aku pernah pas umroh jadi tour leader, ada salah seorang jamaah itu kita kan ihramnya ngambil mikotnya di pesawat. Begitu habis ihram, labbaik Allahumma umrotan, minum kopi, tumpah. Otomatis kan ganti. Ya turun dulu kan, nggak mungkin beli, rata-rata kita cuma punya satu. Begitu kita turun, kita cari orang jualan kain ihram, ya tinggal ganti tok. Udah.
nggak ada, Lihat ulang. nggak usah. Atau bahkan diguyur aja sama air. Bisa, cuma karena malam dan dingin, timbang masuk angin, akhirnya ganti. Oke, wes. Beli lagi, oke. Pak Gatot takok, kaji nunut ansal ta. Oh, Gak bisa jawab nih kali ini, Bang. Gak bisa jawab nih kali ini Pak Gatot. Oke, lanjut. Walau kana fitr walau hadara arafah wa huwa naimun hatta law dakhala arafat qabla al-wuquf wa nama hatta kharajal waqt ajza'a 'ala sahih li baqa'i taklif 'alaihi bi khilafil majnun. Ini contoh. Jika ada orang datang ke Arafah sebelum zuhur, terus dia tidur, bablas tidur sampai besok, gak lapo-lapo, turu tok no Arafah sampai fajar, itu cukup alias sah wukufnya. Apa ajza'ahu itu apa? Ajza'a mencukupi. Ajza'a mencukupi hu ing wong. Jadi dengan tidur tok full pun cukup alias sah. Beda dengan orang gila. Orang gila tidur, gak lapo-lapo, gak dungo, gak sholat barang berarti. Tapi kan gak ada hubungannya sholat ambek haji, ambek wukufnya. Dia dosa karena meninggalkan sholat karena tidur, iya. Tapi orang tidur kan gak ada hukumi. Orang tidur bleksek, berarti kan dia nggak bisa dihukumi. Rufi al-Qolam. Bila aklinnya orang tidur dan bila aklinnya orang gendeng itu Beda. Jadi dia tidur, nggak ada yang bangunin, bablas, no Arafah, gak lapo-lapo, turu tok, sah wukufnya. Bisa nggak ini dimaknain nang Arafah gak sengojo tadi sah? Dan tadi walau maron tadi. Ayo walau maro. Walau maron, golek walau maron bitola bikin golei. golek rokok itu. Iya seperti gak boleh rokok. Ada soal. Iya, golek gak ada. Golei wong ilang atau supir ambulan ngeterno. Dia kan cuma lewat, atau supir bus. Supir bus nanti antar jemput, dia niati sambil nyupir, dia niati haji, sah, pingin oleh badali barang. Berarti kan seperti ini. Kalau menurut cerita, saya belum pernah haji ya, umroh sudah pernah. Sebetulnya di dalam aturan haji, sebetulnya kalau memang itu digilir, sebetulnya kan bisa. Supaya Arafah itu nggak terlalu penuh lah istilahnya. Jam kaji wawan jam luru sampai jam 4 iki jam ini sampai jam ini, karena kecukupannya kan walaupun sebentar. Oh, kalau ngatur begitu itu sebetulnya kan bisa. Sebetulnya bisa, tetapi pemerintah Saudi itu sudah mendesain sedemikian rupa. Orang datang ke Arafah, jamaah haji Indonesia emang datangnya siang? Enggak, malam. Tanggal 8 itu sudah berangkat, habis Isya sudah berangkat. Kenapa? Khawatir kredit. Sampai tanggal 10. Iya. Khawatir kredit. Nah, kalau jamaah Romli, rombongan liar, saya pernah ngalami Romli, saya berangkat habis subuh. Nyampe sana jam 10 lah. Naik bus, ada. Naik bus sampai sana. Jam ya bus berarti ya. Iya, untung-untungan sih waktu itu ada bus umum, bus umum. Sampai sana nyampe, Arafahnya nyampe. Tapi karena kita Romli nggak punya kemah, gelandangan dan sebagainya. Akhirnya nyari parkiran bus, ngiyup di samping parkiran bus. Waktu itu ada teman yang bertanya, terus ngapain kita ke Arafah? Iya, di sini ibadah udah bla 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 bla. Enggak, kebetulan orangnya kritis. Aku mau tujuan kita ke Arafah ngapain? Kalau itu kan sunnah. Tujuannya ke Arafah itu lapo? Iya. Memenuhi syarat rukun. Ya kita disuruh datang ke sini duduk nongkrong. Loh, terus pertanyaannya,
Kok lalar gawe Tuhan menyuruh kita untuk datang ke Arafah, hanya disuruh untuk duduk. Wajibnya loh. Doa dan sebagainya itu kan tambahan. Nah, baru jawabannya kebetulan waktu itu saya jawab gini. Justru itulah hebatnya orang yang datang haji. Habis sekian puluh juta, nunggu sekian tahun, suruh datang doprok tok gelem. Itu berarti tanda patuh totalitas. Gak takon hikmah opo dan sebagainya. Pokoknya dikongkon rene purun yowis, itu berarti ketaatan total. Itu maksudnya. Nek wong ngaji wong kakek tau apa kono yo. Kalau hubungannya dengan haji, kalau masuk Makkah terutama lebih cenderung, kalau saya perhatikan bukan masalah di Indonesianya, tetapi ketika di sana mulai ketika labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya pujian dan kenikmatan laka milikmu. Kadang kita sik nggawa muji awake dhewe. Aku rek, ini yang biasanya ditegur langsung sama Allah. Wong sing aku apal Mekah kesasar. Kenapa? Nyumbungno. Karena dia sudah labbaik Allahumma labbaik innal hamda. Dheweke muji awake dhewe, gluntung. Jadi lebih cenderung bukan karena di rumahnya lapo-lapo, bukan, lebih cenderung ketika di sana cik nggawa muji nang awake dhewe. Kalau sudah di sana labbaik Allahumma yasin dipuji Gusti Allah, insya Allah aman. Walaupun ketika nang kampungnya blunat, insya Allah aman. Justru, tapi itu justru lebih baiknya karena ditoto ambek Gusti Allah. Banyak orang kesana karena muji ilmu kadidayanya dibawa ke sana, guling sampai gak iso wukuf. Karena gila. Gila. Banyak yang gila itu bukan karena di rumahnya macam-macam, enggak, karena mereka membawa kesombongannya, ilmunya digowo nang sana. Padahal dia sudah memproklamirkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Itu tadi. Bun. Ustaz, iki kok ngrungokno ora wis paham. Lah ngene iki lho. Wong sombong iku. Walau hadara wa huwa mughma alaih, walau hadara wa huwa mughma alaih qala fi asli raudhah ajza'ahu. Jika dia datang di situ di Arafah pingsan, selama itu dia pingsan, dalam kitab Raudhah Imam Nawawi kalau nggak salah cukup, artinya pingsan tok cukup. Mungkin orang yang koma dibawa ke situ menurut kitab Raudhah sah, tapi menurut kitab lain wa huwa sahwun. Fa inna Rafi'i, menurut Imam Rafi'i sohaha adamal ijza, menurut Imam Rafi'i mensohehakan tidak adanya cukup alias tidak sah wukufnya menurut Imam Rafi'i. Fi syarhaini kal muharrir. Summa inna Nawawi qala fi ziyadati, kemudian Imam Nawawi memberikan pendapat qultu al asah indal jumhur annahu la yasihu wuqufal mughma alaih. Menurut Imam Nawawi sebagian besar ulama berpendapat tidak sah wukufnya orang yang pingsan. Walhasil anna syarta ijza'al wuqufi ayyakunal waqif ahlan lil ibadah. Hasil dari itu semua bahwasanya syarat tercukupinya wukuf, bahwasanya sang orang yang wukuf itu layak, ahli dalam beribadah. Maksudnya orang beribadah itu salah satu syaratnya adalah tidak akal tadi,
tidak hilang akalnya. Orang pingsan itu hilang akalnya. Orang tidur tidak hilang akalnya. Cuma tertutup. Summa fi ayyi maudhi'in waqafa minha jaza li'annal kul arafa. Kemudian di tempat manapun dia berhenti maka itu cukup karena semuanya adalah Arafah. Di sana dibatasi sebenarnya. Kalau yang jamaah Indonesia sudah terkoordinir pemerintah, insya Allah aman. Cuma yang jamaah Romli kadang ada orang nggak ngerti batas Arafah. Nah kalau dia nggak masuk batas Arafah, yo nggak sah. Harus masuk walaupun cuma lewat. Wa waktu wukuf, waktunya wukuf kapan? Min zawali syamsi, dari lingsiri srengenge berarti setelah zuhur atau zuhur, yaumin zawali syamsi yaumi Arafah, dari lingsiri srengenge di hari Arafah, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Wala yustaratu al-jam'u bainal laili wan nahar, dan tidak disyaratkan mengumpulkan antara malam dan siang, alias siang saja boleh, malam saja boleh. Hatta lau afadha qoblal ghurubi sahha wuqufuhu, sampai jika dia melaksanakan tawaf ifadah sebelum surup, sebelum terbenam, maka wukufnya sah. Misalnya dia wukuf habis zuhur, habis asar, ini yang bukan ikut kloter ya, Romli, habis asar dia pergi ke Mekah melaksanakan tawaf ifadah, sah. Ada beberapa jamaah Indonesia kalangan tertentu itu yang kalau nggak salah VIP masih plus kadang gitu. VIP kalau masih ngikut mazhab Syafi'i enggak. Ini VIP yang menganut paham yang karena kalau VIP yang saya pernah ikut itu tetap dia keluar habis Isya, melewati tetap wukuf di nginep di Musdalifah dan sebagainya. Nah, ini orang enggak, mungkin dia punya channel, dia pergi tawaf ifadah lalu ke Musdalifah. Nah ini kan VIP yang super VIP. Kalau yang VIP normal haji plus itu masih ngikuti, cuma biasanya setelah nginep di Musdalifah dia langsung ifadah, tidak ke lempar jumroh dulu karena dia penginapannya beda. Wala yalzamuhu ad-damu ala sahih, dan dia tidak wajib membayar dam berdasarkan qaul atau berdasarkan pendapat yang sahih. Wakila yajibu, ada yang mengatakan wajib, tapi berarti ini pendapat yang tidak kurang sahih. Fa'ala hadza lau ada lailan, berdasarkan ini jika dia kembali malam sakoto, maka gugur kewajiban bayar damnya. Walau taksoro alal wukufi lailan soha haju, dan jika dia meringkas wukuf di malam hari, dia datang ketika orang udah berangkat, jamaah Indonesia dan jamaah yang lain itu biasanya habis Isya berangkat menuju Musdalifah, dia baru datang ketika orang-orang berangkat, berarti sepi, hasah, maka sah hajinya menurut mazhab al-Ziqota, berdasarkan yang diputuskan oleh jumhurul ulama. Rukun yang keempat, wat tawafu bil bait, tawaf di Baitullah. Min arkanil hajj at-tawafu bil baiti ay tawaful ifadah. Di antara rukunnya haji adalah tawaf di Baitullah, yaitu tawaf ifadah. Lil ijma' ala annahu al-murad fi qawlihi ta'ala wal yatufu bil baitil atiq. Sepakat bahwasannya yang dimaksud dalam ayat wal yatufu bil baitil atiq adalah tawaf ifadah. Wali hadis haidhu Sofiyah, dan hadis haidnya Siti Sofiyah
istri Rasulullah, qala al-qadhi, ini yang dimaksud, qala al-qadhi walaysa bainal muslimin khilafun fi wujubihi, dan tidak ada di antara umat Islam atau alias ulamanya khilaf, perbedaan dalam wajibnya tawaf. Summalit tawafi, kemudian dalam tawaf wajibatun la budda minhu, dalam tawaf ada beberapa kewajiban yang tidak bisa dihindari. Di antaranya minha at-taharu 'anil hadas wan najis fil badani wasyabi wal makan, yaitu suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis di badan, di baju maupun di tempat tawaf. Misalnya kadang ada orang tawaf sampai mohon maaf terkencing-kencing karena akhirnya kencing di situ, terus kita nginjek, ya berarti harus disucikan, nanti dibahas, disucikan lalu diteruskan. Cumali tawaf, terus falau ahdasa, ini contoh, falau ahdasa fi athna'i tawafihi lazimahul wudu wa yubni ala sahih. Jika ada seorang hadas di dalam tengah-tengah tawafnya, maka dia wajib wudu jika hadasnya hadas kecil. Jika hadasnya besar, maka dia juga harus mandi. Walaupun bukan hal yang tidak mungkin ada orang karena pepet-pepetan lalu sampai junub. Bukan hal yang tidak mungkin, walaupun aneh, itu punya kelainan, tapi bukan tidak mungkin, pernah terjadi. Desek-desekan itu. Iya. Meskipun dengan berdiri. Iya. Ada, tapi gak banyak, pernah terjadi. Saya dapat cerita dari teman, yang teman itu sampai mengeluarkan. Iya, karena berdesak-desaan, kebetulan yang di depannya itu, iya, nggak ngomong begitulah. Pokoknya membuat dia sepaneng, akhirnya sampai dia junub. Pernah terjadi, walaupun itu bahasa saya aneh. Lu kon lapo nengku kula ya tawaf to. Tapi ya itu pernah terjadi. Mungkin saja. Sangat mungkin. Dan itu pernah terjadi. Artinya jika itu terjadi ya dia wajib mandi. Setelah itu, nah baru wayubni ala sahih, dan kemudian membangun. Membangun itu maksudnya apa? Yang meneruskan bukan dari awal lagi. Misalnya terputusnya hadasnya di putaran ketiga, ya nanti dia balik ini mulai ketiga lagi. Wakila yajibu al-istinaf. Ada yang bilang wajib mulai dari awal. Kila. Kalau kila, bahasa dalam kila itu berarti pendapat lemah. Yang utama adalah wayubni alaih. Kalau ingin hati-hati sampai kila-kila diperhatikan, ya openono, tapi memberatkan diri sendiri. Wa minha, diantara kewajibannya at-tartib bi ayyabtadi minal hajaril aswad. Urut dengan memulai dari hajar aswad, wa ayyaj'alal bait an yasarihi, dan menjadikan Baitullah di kirinya. Ini harus dimulai dari hajar aswad. Wa yambaghi ayyamurra fil ibtida' bi jami'i badanihi, dan sebaiknya dia lewat di permulaan dengan seluruh badannya, ala jami'il hajaril aswad bihaitsu yasiru jamil hajar aswad an yaminihi summa yanwi hina idin at-tawaf wa niyatut. Dia harus lurus gini, selurus dengan hajar aswad, yang tidak
ada orang misalnya lewat bodinya gini, nah itu yang nggak yang pertama harus begini. Setelah itu kedua kadang-kadang ada akhir kan gini, tapi tetap pas harus ini yang manceri, terutama yang pertama. Biasanya dia hati-hati banget. Yang pertama disuruh kalau di bimbingan itu bukan menghadap, ininya harus lurus. Nah sekarang alhamdulillah dibantu pakai garis. Sekarang ada garisnya, di sini ada garis, di sana ada apa? Lampu hijau, untuk sangat-sangat dibantu agar kita jangan sampai terlewat itunya. Sumayan wihina izin at-tawaf, kemudian dia niat ketika dia Hajar Aswad niat untuk tawaf. Wa niyatut tawaf, dan niat tawaf ghairu wajibatun, niat tawaf itu tidak wajib. Walaupun nggak sempat niat karena uyel-uyelan, gak popo. Karena itu niatnya tidak wajib ala sahih. Lisumul haji, karena tercakupnya seluruh haji. Laha, falau hadzal hajar bi ba'di badanihi wa kana ba'duhu mujawizan ila janibil bab. Jika dia memancari Hajar Aswad dengan sebagian badannya dan badannya yang lain sudah melewati sudah melewati bagian sisinya pintu, jadi badannya itu sudah begini, yang satu sudah sampai melewati pintu, yang sini baru separuh, maka fal jadid, menurut qaul jadid berarti Imam Syafi'i annahu la yu'taddu bitilka tawaf, tidak dihitung tawaf itu tadi tidak masuk hitungan. Wa minha ayyakuna kharijan bi jami'i badanihi, salah satu kewajibannya dia keluar dengan seluruh badannya, anjami'il baiti, dari seluruhnya Baitullah. Nempel Baitullah itu jadi tidak sah tawafnya. Jadi nggak boleh nempel, malah nempel nggak sah. Nggak ngomong masalah lengowangi, nempel itu. Nah ini wal hatta lau masya ala syazarwan al Ka'bah lam yasihhu tawafuhu, jika dia berjalan di atas sarwazan, pinggirane pondasi nih Ka'bah, maka tidak sah tawafnya. Li'annahu juz'un minal bait, karena itu bagian dari Baitullah. Wa kazalau tawafa wa kanat yadahu tahtu hadis syazarwan lam yahsihu. Begitu juga dia tawaf, tangannya ini di atasnya, batasnya itu, maka tawafnya juga tidak sah. Lah orang mencium Hajar Aswad itu gimana? Biasanya mereka sudah selesai tawafnya, tawaf sudah 7 putaran, baru ingin nyium Hajar Aswad. Berarti garis besarnya tawaf itu pundak kiri harus searah dengan Ka'bah, betul. Ini terus. Tidak Iya. boleh nempel. Gak boleh nempel. Kenapa kok nggak boleh nempel, Ustaz? Ya itu, kita itu tawaf mengelilingi, bukan karena Baitullah. Pencet mana? Pencet terus. Termasuk fondasi. Pencet pisan. Nah, yo kenapa nggak boleh? Ya itu aturan itu kok kono ngono. Iya, Pak. Aturannya, Ustaz, tahu, Ustaz. hah, enggak. Jangan betul, Ustaz. Oh ya bukan. Wa minha ayyakuna kharijan bi jami badani. Yo berarti wa minha Wa minha di antara wajibnya tawaf ayat, iya. Jami badani. Berarti nduk jobone Ka'bah. Nempel itu tidak kategori jobo. Betul. Nah, ngono, Bro.
Saya iku mang lho kok gawe minyak wangi gak oleh iku lho, kenapa? Ini hikmah ya. Hikmah itu tidak. Apakah kenapa? Pasti jawabannya perintah Allah. Udah titik. Tapi hikmahnya kita itu datang ke sana disuruh melepas semua faktor-faktor yang membuat orang berbeda. Kenapa bajunya semua putih? Ya biar semua sama. Orang kalau udah pakai kain ihram kan nggak bisa membedakan yang kayak, wih bajunya pakai sutra ihrami, kan enggak, semuanya sama. Termasuk parfum. Parfum itu akan membedakan parfum murahan sama parfum mahal. Ya. Kok keliru parfum ini mau mati. Jadi selama tawaf, selama haji itu kita dilarang untuk menampilkan sesuatu yang membuat ya kita itu tadi innal hamda. Sesungguhnya puji itu milik Allah semua. Kalau kita boleh pakai parfum mungkin akan macam-macam. Ini menindasi yang tadi diterangkan. Kok menindasi sih? Berarti kita juga harus jauh-jauh atau tidak nempel di Hijr Ismail, karena Hijr Ismail termasuk. Oh iya, nanti ada dibahas. Kita tawaf misalnya masuk lewat dalamnya Hijr Ismail, gak sah. Hanya Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Jadi harus luar jauh. Pegelnya nggak sepatu rudo ya. Ya tapi kemarin kuno tiba, gak pegel. Tanya yang berangkat haji, gak pegel. Hanya dia gak tahu. Lah iya. Yang pernah berangkat umroh, gak pegel. Bukti ini gak pegel apa? Wong iku bolak balik rono lho, ya kepengin rono maneh. Pegel ta? Gak pegel. Ya. Ya, kalau tawaf di bawah itu nggak capek, apalagi banyak orang semangat, nggak ada capeknya. Kayak mana sih kok sambatan? Ya beda lagi kan itu bukan Ka'bah. Oh iya. Oke lanjut. Wahwa daqiqatun qallamayan tapi wahia daqiqatun, ini detil. Hati-hati, qallamayan tabihulaha. Sedikit sekali orang yang waspada akan hal ini. Fa'rifha, maka ketahuilah, wa'rifha, dan kasih tahu orang-orang. Jangan sampai nempel ini, karena sering mungkin zaman dulu kan masih longgar, orang pingin nempel, justru itu membuat tidak sah tawafnya. Wa ammal hijru lan anab wa ammal hijru bi kasril ha, makanya hijru fa hijr fa hal yustaratu ayyatufa bihi aw syartu ayyatruka minhu qadra sab'ati azru'in. Apakah disyaratkan untuk tawaf, mentawafi itu, atau meninggalkan kurang lebih 7 ziro? Ini mungkin zaman dulu. Kalau sekarang Hijr Ismail itu kan ada tempat khusus toh. Nah kalau dulu bisa jadi enggak. Maka patokannya apa? 7 ziro. Fihi khilafun. Ini ada perbedaan. Qala ar-Rafi'i yasihusah mentawafi Hijr Ismail. Wa qala Nawawi al-Asah annahu la yasihu at-tawafi syai'in minal hijr wa hiya zahirun nusus. Tidak sah tawaf di salah satu bagian dari Hijr Ismail. Menurut mazhab Rafi'i, menurut pendapatnya Imam Rafi'i boleh. Tapi menurut pendapat Imam Nawawi, berdasarkan pendapat yang paling sahih, itu tidak sah, alias dianjurkan, diusahakan melewati, keluar jauh dari Hijr Ismail. Wa minha belum. Wa bi qata'a mu'dhamul ashab taswihan wa talwihan, dan dengan pendapat ini, pendapatnya tidak sah tawafnya, sebagian besar ashab
ulama-ulama mazhab Syafi'i sepakat untuk menganggap tidak sah baik secara jelas maupun talwih, melemeri. Wa daliluhu, dan dalilnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tofa, bahwasanya Nabi Muhammad tofa kharijal hijri, tawaf di luarnya hijr Ismail, wallahu alam. Wa minha, diantara kewajiban tawaf ayyaqa'at tawaf fil masjidi, tawaf itu di dalam masjid. Wala yadurru al-hailu bainat taif wal baiti kasiqoya, dan tidak membahayakan adanya penghalang antara orang yang tawaf dan Baitullah seperti tempat minum. Jadi kalau tawaf misalnya ada yang dalam, habis dalam ini biasanya ada tempat minum siqoyah, maka di luar itu nggak apa-apa. Hatta lau tofa fil arwiqoh jaza, bahkan jika dia tawaf di serambi masjid boleh. Menang. Jadi nggak harus. Itu apa? Latar. Ini ini masjid kota, masjid ini Baitullah, ini tempat tawaf. Habis itu kan ada tempat biasanya dipakai sholat. Ya. Dan tawaf di situ itu boleh. Oh, bukan di luarnya. Bukan, tetap di dalam masjid. Itu serambi. Serambi masjid. Sing tingkat-tingkat itu masuk serambi ya. Ya, Lantai satu, Masih masuk bab tawaf, tapi ada misalnya agak jauh. Tapi selama patokannya di sini, selama masih di dalam masjid sah, walaupun tambah jauh. Akhirnya punya resiko seperti itu. berarti tawaf ngelilingi masjid Gak boleh. Yang ngeliling tak. Misalnya ngelilingi, Jogoni masjid. misalnya pakai mobil ngelilingi Masjidil Haram kan bisa. Tapi nggak sah. Bisa, tapi nggak sah. Misalnya pemerintah Saudi itu cerdas, bikin jalur tol khusus tawaf, nggak mobil, truk apa bis. Kalau ini boleh, wah orang nggak perlu ke masjid. Jadi tawaf di dalam bis, 7 putaran selesai. Berarti mengelilingi masjid boleh nggak gini? Boleh. Boleh, wong tawaf. Tak tawaf. Iya, mengelilingi masjid. cuma mengelilingi masjid nggak apa-apa. Boleh, siapa yang larang? Tawaf. Boleh rokok. Sing cerdas ra. Oke. Wow, banget. Wa minha, dan di antara kewajibannya adalah al-adat, hitungan. Wa huwa ayatu fasab'an, tawafnya 7 kali. Wala tajibu al-muwalat bainat tawafat ala sahih, dan tidak wajib nuli-nuli itu langsung terus menerus di antara 7 tawafan. Wakila tajibu, ada yang mengatakan wajib. Fayab tulu, maka batal at-tafriqu al-kasir, memisah yang banyak, bila udrin, tanpa udzur, wala sahih, dan menurut pendapat yang sahih la yadurru, tidak membahayakan. Misalnya memisahkan lama itu apa? Dipisahkan kebutuhan yang jauh, keluar dingin ya lapar, ngopi dhisik boleh. Tapi ojek lalar gawe. Nek lali. Tawaf tutuk telu lali. Terus Kalau piro yo iku baleni maneh no. maka hitungannya dalam kajian kaidah fikih al-aslu al-adam, asalnya adalah tidak ada. Alias iling lali, aku mengoleh telu apa siji, yang dihitung siji. Sing paling rendah. Lali. Kurang situ apa kurang loro lah. Ya berarti kurang loro. Oh, kurang loro. Dipek sing Paling rendah. Aman. Ngono lho ra. Takok aja ngerti. Wes paham. Ngono ya. Kan jane sombong niku. Oke, yang rukun selanjutnya yang terakhir, wa min arkanil haji as-sa'yu. Di antara rukun haji adalah sa'i li fi'li alaihi salatu wassalam, berdasarkan
yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Wali qaulihi alaihi salatu wassalam bahwa yas'a, dan berdasarkan sabda Rasulullah ketika Nabi sedang sa'i, is'au fa innallaha ta'ala kataba alaikumus sa'ya. Sa'ilah kalian semua karena Allah mewajibkan kalian untuk melaksanakan sa'i. Wali annahu nusukun, dan termasuk nusuk ibadah, yuf'alu fil hajj, dilaksanakan di haji wal umrah. Fakana ruknan, maka sa'i adalah ruknan katawafi, menjadi rukun seperti tawaf. Wa yustaratu wuqu'uhu ba'da tawafin, dan disyaratkan pelaksanaannya setelah tawaf. Nggak boleh sa'i dulu baru tawaf, tidak. Mungkin pengen cek harami sa'i dulu, nggak bisa. Disyaratkan, termasuk syaratnya setelah tawaf. Sahihun sawa'un kana tawaful ifadho atau tawaful qudumi, baik sama, baik itu tawaf ifadho atau tawaf qudum. Kenapa sih dinamakan tawaf ifadho itu? Tawaf wajib. Ifadho itu wajib. Wajib. Tawaf haji yang wajib. Nah, kalau tawaf qudum tawaf rukun, tawaf qudum. Nah, kalau tawaf qudum ini untuk haji ifrad. Tawaf qudum itu haji ifrad karena dia tidak umroh. Kalau orang Indonesia rata-rata tamattu, maka datang umroh dulu. Ada di dalam umroh itu ada tawafnya. Karena sudah ada tawaf umroh, maka tidak perlu tawaf qudum. Maksudnya itu orang luar orang lain selain Indonesia itu datang ke Mekah melaksanakan haji itu pas waktunya haji itu gitu. Ada yang begitu. Oh, gitu. Itu makanya ifrad. Ifrad. Jadi langsung tawaf haji, tawaf ifadho. Iya. Jadi Tanpa tawaf qudum. iya. Kalau ifrad tawaf qudum dulu kalau dia datang ke Mekah. Ono pirang macam sih tawaf. Tapi itu sunnah loh, batasannya sunnah. Tawaf ifadho, tawaf ini kalau tawaf tok loh ya, di luar umroh. Tawaf di dalam haji ada 3, tawaf qudum, tawaf kedatangan, ini kurang lebih sama dengan tahiyatul masjid. Hukumnya sunnah, kalau nggak salah sunnah. Habis itu tawaf ifadho, ini rukun, wajib. Rangkaiannya sama, rangkaiannya mulai Arafah tadi. Habis itu ada namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini rangkaian tawaf di dalam haji. Berarti cerita semuanya. Iya. Haji itu melalui cerita nabi-nabi dulu. Titik napak tilas, kalau bahasa saya itu napak tilas perjalanan peribadatan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Ya, terus lanjut. Oke. Fakana ruknan katwa. Wa istaratu wuqu'u pada sahihun tawaf atau awtal. Falau sa'a ba'da tawafil qudum ajza'ahu. Jika dia sa'i setelah tawaf qudum maka mencukupi alias sah. Wala yustahabbu, dan tidak disunnahkan lahu ayyas'a ba'da tawafil ifadhah, bal qala Syekh Abu Muhammad yukrahu. Ini contoh orang melaksanakan tawaf qudum dulu lalu sa'i. Habis sa'i tawaf ifadhah. Apakah dia perlu baleni sa'i lagi? Nah, dijawab tidak disunnahkan, bahkan makruh hukumnya. Berarti sah. Sah. Enggak, kalau dia mengulangi lagi sa'i 2 kali. Oh. Yang pertama sudah sah, nggak perlu mengulangi lagi. Bahkan jika dia mengulangi sa'i lagi, hukumnya makruh, yukrohu. Wa yustaratu at-tartib, dan disyaratkan berurut bi ayyabda'a bis sofa, mulai dari sofa. Fa iza wasala ilal marwah, jika sampai ke marwah,
fahiya marratun. Dari Safa ke Marwah maka dihitung 1. Wa istaratu fi tsaniyah, dan disyaratkan di dalam yang kedua, ayyabda'a bil Marwah, dimulai dari Marwah. Fa iza wasala ila Safa fahiya marratun tsaniyah. Jika sampai ke Safa maka dihitung kedua. Wa yajibu ayas'a baina Safa wal Marwata sab'an li fi'lihi alaihi salatu wassalam. Wajib sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali berdasarkan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yustaratu fihi at-thaharah, dan tidak disyaratkan suci alias hadas pun nggak apa-apa untuk sa'i. Wala satrul aurat, dan tidak diwajibkan nutup aurat. Wala sa'iru syurutis sholat, dan tidak termasuk sebagai syaratnya sholat. Wa yajuzu rakiban, boleh naik mobil, naik kuda. Wal afdol, dan utama al masyu, jalan kaki. Walau syakka, ini tadi walau syakkalan, jika dia ragu, hal sa'asab an ausitan, apakah dia tawaf 7 atau 6, akhadha bil aqal, maka dia mengambil yang paling sedikit. Kat tawaf, seperti sholat, seperti tawaf. Summa as-sa'yu la yujbaru bidamin kabaqiyatil arkan. Kemudian sa'i tidak bisa diganti dengan dam seperti rukun-rukun yang lain. Wala yatahallalu bidunihi, dan tidak boleh tahallul tanpa melaksanakan sa'i kama fi baqiyatil arkan, seperti di rukun-rukun yang lain. Wallahu a'lam. Ini cuma 6. Safa dimulai dari Safa. 1. Marwah Safa. 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai dari Safa, diakhiri di Marwah. Dibalik lah. Niru bahasa lurah, dibalik. Marwah dhisik, Safa penutup. Nek cari ini gini, latasik. Tidak dihitung. Podo ae megel-megel lo sikil. Sa'i numpak jaran oleh gak, Ram? Boleh. Gak oleh, seneni pemerintah Arab. Numpak unta kudu ada jaran. Enggak, itu di dalam masjid. Itu teletonge gak karu-karuan. Oke. Waqt ahmala, dan melalaikan Asy-Syaikh, berarti pengarang kitab Matan Takrib, al-halqa awit taksir, maksudnya tahallul. Pengarang kitab Matan Takrib tidak memasukkan halak atau taksir. Wa huwa ruknun, padahal mencukur itu termasuk ruknun alal mazhab. Berdasarkan mazhab Syafi'i, mencukur itu baik halak, mencukur habis, atau taksir, mencukur sedikit, itu adalah rukun. Wadda'al imam al-ittifaq wala annahu ruknun walaysa maqala. Menurut imam, ini berdasar kesepakatan bahwasanya mencukur itu adalah rukun. Tapi kenapa Kiai Abu Suja tidak memasukkan? Ini yang dimaksud sama pengarang kitab Kifayatul Akhyar. Bisa jadi begitu, bisa jadi ya memang tidak dimasukkan. Oh, makanya gak ngerti aku lah kok gak dilebokno ngono iki. Komentar. Iya, kurang lebih begitu. No komen. Perhatiin kon nek kok gak cukur wae. Ngapunten boten cukur dereng sapi. Wajib lanjut. Ya, wa wajibatul haji, kewajibannya haji ghairul arkan, selain rukun, salah satu, ada 3. Pertama, al-ihram minal miqat, ihram dari miqat. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Warom yul jimari salasan, dan melempar jumroh 3. Wal halku, dan memotong. Jadi Matan Takrib Imam Abu Suja itu motong ini
Bukan motong rambut. Motong rambut. Tahallul. Tahallul. Kurbanan melakukan itu. Imam Abu Suja memasukkan motong ini di dalam wajib, bukan rukun. Semuanya itu. Apa sih? Semuanya memotong. Loh iya, itu tahallul. Nek gak dipotong ya gak iso. Itu berarti gak tahallul. Ya enggak. Atau masih ritik. Kalau sunnahnya itu halak. Halak itu motong gundul. Sini. Full. Nah, kalau nggak full, minimal kalau nggak salah 3 rambut itu sudah sah. Nah, itu ini kan terang no, rambut kepala, rambut sikil, rambut irung, apa hijau? Rambut kabel. Ya enggak, kalau di dalam karena berdasarkan konteksnya Rasulullah ya rambut kepala. Halak itu gundul itu. Bukan bulu. Rambut benar. Nah, ini kan bulu. Itu bukan rambut, bukan syar. I'lam annal miqat miqatani. Ketahuilah bahwasanya miqat itu ada 2 miqat. Miqat zamani wa makani, miqat berdasarkan waktu dan miqat berdasarkan tempat. Fal miqatu zamani binisbati ilal had, ma miqat zamani jika dinisbatkan kepada haji mulai Syawal, Zulqa'dah, wa sulayalin min Dzulhijjah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Akhiruha Lailatun Nahar. Akhir dari miqat zamani adalah hari Nahar, hari Idul Kurban. Salah satu yang diteliti kenapa haji yang tidak perlu bayar dam itu cuma ifrad. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan umroh di waktu haji dia harus bayar dam. Tamattu itu kan berarti dia melaksanakan umroh di waktu haji. Kalau menganut miqat zamani ini. Iya. Kalau misalnya dia haji umroh, datanglah dia ke Mekah sebelum Ramadan. Ramadan dia umroh. Habis itu dia nggak umroh lagi. Nggak umroh lagi sampai dia bertahan di Mekah, sampailah dia melaksanakan haji ifrad. Maka namanya hajinya haji ifrad. Ya apa bilangnya? Dia datang ke Mekah sebelum Syawal, pertengahan Ramadan, melaksanakan umroh. Habis itu ketika Syawal, Zulqa'dah sama Dzulhijjah dia nggak melaksanakan umroh. Maka jika dia melaksanakan haji namanya haji ifrad. Sudah di sana duluan. Iya. Sudah miqat zamani. Miqat di luar, sudah umroh di luar miqat tadi. Termasuk ketika pulang lagi pokoknya bisa bulan. Ya Syawal, Zulqa'dah. Kalau misalnya habis itu terus dia umroh ya nggak masalah. Setelah lewat miqat zamani ini lewat ya nggak masalah, tetap ifrad. Oke, terus Kayak orang Indonesia yang dengan sistem haji semacam ini, itu nggak ada pilihan lain selain haji tamattu dan bayar dam. iya. Bayar damnya kenapa? Karena dia umroh di waktu haji. Oh, bukan pilihan itu. Pilihan itu kalau dia haji ONH plus atau haji kloter terakhir, dia datangnya Langsung haji. iya, jadi nggak umroh. Iya. Oh iya. Kalau terakhir langsung datang ke Mekah, langsung melaksanakan prosesi haji. Prosesi haji, dia nggak melaksanakan umroh dulu, tapi itu beratnya minta ampun. Apakah dam itu dibayar setiap umroh atau dam itu hanya sekali? Ya sekali. Sekali dam. Berarti dam itu karena melanggar waktu itu. Betul. Statusnya. Melanggar miqat. Miqat. Walaupun akhirnya udah dibakukan tamattu namanya, wes dibakukan seperti Ya, itu. namanya haji tamattu itu pasti bayar dam. Pasti. Karena asumsinya adalah karena melanggar miqat. Miqat zamani. Miqat zamaninya haji. Miqat zamaninya haji.
Makanya Indonesia itu rata-rata dam itu ditarik dhisik karena ngerti. Hampir pasti dan hampir seluruh dunia. Kok mesti kena. Hampir seluruh dunia dan mikot zamani dan mikot makani itu bukan pilihan. Dua kategori yang memang masuk kategori pelaksanaan haji. Iya. Mikot zamani dan mikot makani. Bukan Tahu. Bukan. Maka ketika melanggar mikot zamani, maka melanggar dam. Apa bayar dam? Nek melanggar mikot makani. Ada di sini itu kalau nggak salah yang nggak bisa. Nggak bisa Dilanggar. Nggak bisa. Meskipun sudah pertengahan Ramadan sudah di sana. Seandainya pertengahan Ramadan terus niat berwudu sehingga memenuhi mikot zamani, nggak perlu bayar dam, tapi melanggar mikot makani umpamanya. Oh enggak, kalau orang sudah di dalam Mekah nggak perlu mikot makani lagi, dia dari rumah. Oh gitu ya. Dari rumah. Ngambil mikot itu berarti pilihan tetap ya. Kalau dia berangkatnya lebih awal, berarti kan dia menjadi orang yang ada di mukim di Mekah. Jadi mukim, karena dia mukim, maka mikot hajinya di dalam rumah, keluar rumah, iya mikot. Tapi nek di tengah-tengah itu metu. Ya berarti sudah keluar lagi. Keluar lagi. Meskipun mukimin. Iya. Di tengah-tengah Syawal, Dzulhijjah dan 10 malam Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan 10 malamnya, dia ke Madinah di tengah-tengah itu. Sudah kategori keluar lagi. Heeh. Oh iya. Jadi jumenen. Mukim ada ahli Mekah. Nah, ahli Mekah aman. Batas mukimin itu tetap 3 hari. Ya ini. Lu kok telah ya, itu lah. Mukimin negara, mukimin sholat, atau mukimin haji. Nah mukimnya sholat ya 3 hari itu kalau mukim sholat. Lalu kalau mukim haji ya beda mana ya, karena ini mikot zamani tadi. Bukan 3 bulan, 2 bulan 10 hari. 10 hari. 2 bulan 10 hari ya, oke, paham. Maafin. Ya selalu taruh lara. Nek jamaah haji teko langsung haji, pelaksanaan haji. Iya. Itu jenenge haji apa? Ifrat. Ifrat. Tetap kena dam. Enggak, kalau dia langsung ifrat enggak. Enggak ya? Enggak. Tapi Indonesia nggak pernah menempuh itu ya, karena tetap sebelum pelaksanaan haji sudah datang. Iya. Karena pemerintah kita notoi iwu. Terlalu banyak peserta. Iya. Nah, ini kan bayangin mendarat langsung Iya. pelaksanaan haji. Kan gitu ya? Iya. Yang ada itu ONH+. ONH+ itu kan cuma 15 hari. Di awal dia datang ke Medina. Iya. Dia datang ke Medina 8 hari. Masuk Mekah itu menjelang wukuf. Tanggal 8 itu masuk Mekah. Langsung ikuti proses Arafah dan sebagainya. Aman ifrat, gak berda. Ngepres. Mari asar kayak tawaf langsung Arafah. Iya. Nek nggo protokoler itu jek enak. Heeh. Yang bayar protokoler kan tapi bayar dam yo. Larangan protokol. Oke. Wa amal umroh tu fajami osana, sedangkan umroh seluruh tahun. Fajami osana waktun lahas, maka semua tahun adalah waktunya umroh. Wala tukrohu fi waktin minha, tidak ada makruh. Walau ahrama bil haji fi ghairi asyurihi lam yan'aqidu hajan. Jika ada orang haji, ihram haji di luar waktunya 2 bulan 10 hari, maka tidak dihitung haji. Wan aqata umrotan alal mazhabi, dan menjadi umroh menurut sebagian pendapat mazhab. Wa amal miqatul makan, sedangkan miqat makan berdasarkan tempat, wa huwa allazi zakaru syekh, yang disebutkan oleh Syekh Imam Abu Syuja, fasyakshu. Apa itu?
Fasyakhsu seseorang imam makkiyun, orang yang berangkat haji itu bisa jadi imam makkiyun adalah penduduk Mekah, au ghairihi atau bukan penduduk Mekah. Fal makkiyu, maka orang penduduk Mekah, awil muqimu biha, atau orang yang tinggal di sana, sawaun kana min ahliya, baik itu penduduk asli Mekah, au min ghairihim, atau selain penduduk asli, famiqatuhu nafsu Makkah, maka mikotnya adalah Mekah itu sendiri. Termasuk diantaranya mikot makaninya ini untuk haji. Mikot makaninya orang haji tamattu. Orang haji tamattu itu ketika mau berangkat mulai ikhram haji itu nggak perlu ke takbir ali, enggak, cukup keluar rumah naik bus sudah mulai ikhram, niat ikhram haji. Enggak, termasuk orang haji tamattu. Nah, ini kan Indonesia kan haji tamattu. Iya, termasuk mukim, sudah masuk mukim. Maka ketika orang sudah mukim di sana, di dalam sana haji tamattu sudah 10 hari, sudah 15 hari, maka ketika mulai ikhram haji, mikotnya dari bukan umroh. Mikotnya nanti dibahas. Mikotnya dari Mekah, alias biasa nih kalau nggak salah di mobil, di bus, dijak ikhram bareng. Oh iya, orang Indonesia, jamaah haji Indonesia kalau mau prosesi pelaksanaan haji memulainya dari hotel. Dari hotel. Bukan dari mikot, bukan ngambil mikot. Iya. Kecuali umroh, umroh balik. Wakilah Makkah wasairul hurum, dan ada yang mengutapkan Makkah dan sebagian tanah haram. Fa'alal azhar, berdasarkan yang qaul zahir, lau ahrama min khariji Makkah, jika dia ikhram di luar Mekah, walau fil hurum, walaupun di tanah haram, qad asaa, maka dia telah berbuat jelek, wa alaihi damun, dan dia harus bayar dam, li ta'atihi, karena melanggarnya, illam ya'ud ilai, jika dia tidak kembali ke Mekah. Walau ahrama min khariji Makkah, walau fil hurum asaa, dia jika ikhram di luar Mekah. Iya, orang yang haji ini mungkin saya nggak tahu Aziziyah itu masih dianggap Mekah atau tidak. Kalau Aziziyah itu masih dianggap Mekah, berarti di dalam kota Mekah, maka ikhramnya di situ. Tapi jika dia tidak dianggap kota Mekah, maka dia ikhramnya, berarti dia ikhramnya di luar kota Mekah, itu telah berbuat jelek dan wajib bayar dam. Idealnya dia harus masuk kota Mekah dulu, ikhram di kota Mekah baru berangkat. Atau dia sorry sih. Dia penduduk Mekah, tinggal di Mekah, ikhramnya di luar, udah jalan baru ikhram, maka itu wajib bayar dam. Walaupun masih di dalam tanah haram. Iya. Bukan, tanah haram itu melewati batas tan'im itu. Tan'im mikot itu. Iya, di dalam tan'im itu sudah masuk tanah haram. Ini nek praktek ya. Lah makanya ayo Pak Haji bareng. Iki niat kene ngaji ngene iki muga-muga dikabul ambek Allah insyaallah. Makane walau akhrama min khariji Makkah, nek wong Indonesia iki memang problem. Aziziyah itu masuk Mekah atau tidak? Enggak, aku negara sing
Tanya. Yang memberi batasan kan negara. Ini harus ngambil Google. Nggak bisa. Enggak, ini keputusan negara yang sudah. Bisa jadi kalau menurut pandangan sejarah, Nabi itu tahanus mendapatkan wahyu pertama itu di Gua Hira. Gua Hira itu masih sekitar Aziziyah, masih sononya Aziziyah lagi. Artinya Aziziyah masih masuk Mekah. Di dalamnya. Insya Allah begitu. Insya Allah begitu. Oke. Wa ihramul makki, ihramnya orang Mekah min babi darihi afdol, dari pintu rumahnya itu lebih utama. Wa amma ghairul muqim di Makkah fa ingkana, sedangkan jika dia tidak mukim di Mekah, fa ingkana manziluhu baina Makkah wal mawaqit syar'iyyah fa miqatu al-qaryah allati yaskunu, jika dia rumahnya antara Mekah dan tempat-tempat syar'i, maka mikotnya adalah tempat yang ditinggali. Artinya sebenarnya ya nggak apa-apa. Ikhram misalnya Aziziyah katakanlah bukan Mekah, ya ikhram di Aziziyah juga nggak apa-apa kalau melihat ini. Famiqatu al-qaryah allati yaskunuha, berarti andaikan pun bukan Aziziyah, bukan Mekah, ya itu mikotnya, desa itu yang ditempati. Awhalla allati yanziluha al-badawi, atau tempat, jadi kalau Badawi itu kan tenda yang ditempati oleh orang Badui. Wa in kana manzilu waro al mawaqit, sedangkan jika rumahnya di luar, di belakang mawaqit, famiqatu miqat allati yang murru alaihi, maka mikotnya adalah mikot yang dilewati dia. Mikot ini kalau mikot haji berarti dari Abyar Ali sana. Berarti mikot itu sebetulnya teritorial. Betul. Masjid Bir Ali, masjid apa sini ngomong Zulkhulaifah. Apa itu kan hanya tempatnya aja, kebetulan kita ngambil masjid itu aja. Iya. Sebetulnya di luar teritorial yang ditentukan Mekah ya sudah itu bisa menjadi mikot. Enggak. Memang sudah ditentukan itu Zulkhulaifah. Desa itu Zulkhulaifah itu batasnya. Iya. Ada lagi Yalamlam, ada lagi Juhfah, ada lagi Qurun, itu memang batas dan itu sudah ditetapkan sama Nabi. Oh lah ya, maksudku kan kita biasanya ngambilnya di Masjid Bir Ali. Masih ya gak di masjid itu. Gak apa-apa, di tempat parkirnya gak apa-apa. Ya, pokoknya desa itu. Betul. Desa itu. Betul. Desa itu batas negara, batas wilayah kota. Iya. Atau bahkan mungkin contoh ekstrim. Kan pasti ya sekarang sudah ditentukan oleh negara iki garis Mekah. Ya. Pokoknya menjobo garis iki sajane ya. Untuk mikot haji, mikot umroh yang dari luar, ya itu tadi ada batas tadi itu tadi. Lah ya itu kan karena adanya penduduk waktu itu. Ya sekarang pelebaran PT Jaya Rahma Abadi nggak perumahan di kono. Jobone desa apa yang mau? Yalamlam. Nggak desa Yalamlam kedua. Jenenge Yalimlim ngono ya. Ini bisa jadi mikot. Enggak juga. Enggak juga ya. Karena mikot ini sudah dalam anu itu wis dibatasi sampai Kanjeng Nabi. Sudah dibatasi dari anu itu udah di sini. Yalamlam udah dibatasi. Udah di sini artinya yang manceri. Cuman Nabi tidak memberi titik masjid. Ya. Kawasan. Makanya mungkin yang ditanyakan ke Jiwawan, seumpama ini anak penambahan teritorial, desoe diambakno, apa berarti teritorial itu bisa untuk ditempati? Iya, itu kalau dalam kajian ibadah, makanya tidak. Ya wis ibadah sudah ditentukan sama dengan Mina. Yang lagi dikaji Mina. Mina itu ada teritorial yang sudah digaris bahwasanya Mina yang sebenarnya itu ada hadisnya, itu ada antar dua gunung.
Mina yang ditempati oleh orang Indonesia itu disebut Mina Jadidah, Mina Anyar. Bagi orang yang pegangan syariat fikih kuat, yang ala fikih beneran, itu tidak bisa nginep di Mina situ. Karena Mina Jadidah. Mina Jadidah. Karena terkurung oleh hadisnya Nabi Mina. Iya, karena Mina itu sudah dibatasi. Kayak Arafah dulu ya dibatasi. Ini lingkungannya Arafah itu ada batas yang sudah ditentukan, yang nggak berubah. Mina pun nggak berubah lah. Kalau karena terlalu banyak orang di Mina nggak muat, akhirnya melebar, bikinlah proyek Mina baru, teritorial baru. Maka sebagian besar ulama mengatakan yang nginep di Mina Jadidah itu nggak sah nginep. Akhirnya KBI hasil pinter menggunakan akal, lempar jumroh habis isak menjelang tengah malam, sehingga pas lempar jumroh iku melewati pas jamnya nginep. Iku KBI pinter iku. Satu sepi, satu sepi. Dua, iya pas berangkat jam 10. Pas lempar jumroh itu kan kurang lebih jam 12 malam toh. Sudah lewat waktunya mabit. Dia balik lagi jam 1 tidur di tenda, yuk aman. Kenapa? Jam segitu itu dia sudah mabit. Dan Mina Jadidah itu kalau nggak salah cuma Indonesia, kalau nggak salah. Indonesia dan Turki. Wa in kana manzilu, makanya perumahan jenenge Malaysia. Manzilu. Oke. Ikramul maki min babi dari amma ghairu manzil diturunkan. Saya ini gimana ke kapan ini? Tanggal saya. Oh, betul. Oh, pesene ayam itu. Paling karena manzil luar mawakit. Wal mawakit khamsah. Ini ditentukan. Wal mawakit, sedangkan mikot itu ada 5. Ahaduha Zulkhulaifah. Pertama adalah Zulkhulaifah. Sekarang disebut dengan Abyar Ali, Bir Ali. Wa huwa miqatu man tawajjaha. Miqatnya orang yang menuju dari Madinah Munawwar, Madinah Asy-Syarifah. Wa huwa ala 10 marahil min Makkah. Jaraknya adalah 10 marhalah dari Mekah. Wasani al-Juhfah. Juhfah itu disebut juga dengan Robir. Ini yang miqatu man tawajjah, miqatul mutawajjihin, miqatnya orang yang menuju minasyam dari Syam, wa Misr wal Maghrib, dan Mesir dan Maghrib. Ini saya pernah ngambil miqat di Juhfah ini. Sepi, enggak? Sepi banget. Sepi ya, karena jarang. Banyak ya. Juhfah. Ini kok bilang Mbak Habil ya diparani bagian haji. Itu kan bagian dari ziarah, tergantung paket apa kuburannya Habil itu versi sekarang adanya di Syria. Terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil itu di Syria. Ada yang namanya Gunung Qosyun. Gunung Qosyun itu di sana ada makamnya Habil. Qabil kan habis itu melarikan diri, gak ketemu, hilang. Ya jangan-jangan nginep nang Bangsri. Masih itu pernikahan di kayak Qabil tuh. Kalau Qabil tidak disebutkan, tapi kalau Habil dimakamkan. Yang memakamkan adalah Qabil. Habis itu kalau dalam riwayat Qabil itu lari karena takut sama ayahnya dan sebagainya. Tanpa terdeteksi. Iya, nggak deteksi. Itu adanya di Syria. Ya kalau mau ziarah dari orang haji ke Syria, yo problem sendiri. Waduh. Oke, wasalisu yalamlam. Wahwa miqatu ahli Yaman, miqatnya penduduk Yaman. Indonesia itu satu arah dengan Yaman.
maka mikotnya bahasan kita, mikotnya ya lam-lam. Kalau naik kapal, kalau misalnya naik pesawat, biasanya di pesawat sebelum masuk mikot itu diumumkan. Kalau mau yang langsung gelombang kedua kan nggak ke Madinah dulu, dia langsung ke Mekah. Maka walaupun ada yang memperbolehkan, yang mengatakan boleh ngambil mikot di Jeddah, tapi menurut saya sempat membaca beberapa kitab, pendapat itu sangat kecil, sangat, bahkan orang seingat saya sekelas Abdullah bin Baz itu mengatakan nggak sah. Mikotnya di mana? Di atas pesawat. Ada nanti di pesawat. Kalau pesawat umroh atau haji biasanya disebutkan batas, ini kita sedang di atas mikot. Idealnya kalau menurut saya ya ngambil mikotnya di atas pesawat. Nah, bagaimana caranya? Yuk gampang. Apakah susah? Orang itu menganggap mandi ihram itu wajib. Nggak usah mandi, mandinya itu di Indonesia. Habis itu pakai kain ihram, masih pakai celana, pakai sempak, pakai jaket. Ya ini ya apa sih? Ya Pak, Kok nang jero dokter pesawat. Begitu menjelang, begitu 1 jam kurang 1 jam mau landing, kurang lebih itu dicopoti semua, baru ihram. Kan gampang sebenarnya, nggak harus mandi, nggak harus wudhu, nggak harus sholat. Ihram itu semua sunnah. Oh, kayak kontrak tadi. Dah. Mandi itu krono supaya suci kabeh. Aslinya kan itu. Walaupun ihram itu nggak harus suci, Oh iya ya. nggak harus hadas, nggak harus suci dari hadas, Bebas. bebas. Walaupun dari hadas nggak apa-apa. Kecuali pas tawaf toh. Iya. Cuma disunatkan. Sunnah, jangan sampai orang Indonesia gopo aku terus adus piye gara-gara adus, gara-gara wudu, mikote kelewatan. Yang itu yang salah. Iya. Dah Isya, asar. Insyaallah lanjut next selanjutnya. Ini kalau dilewati berat sih. Gak boleh dilewati yang ini, bab-bab ini. Harus dibaca mudah-mudahan gimana? Lanjut habis asar? Iya, weh. Saya dengarkan azan dulu.